Keunggulannya, first, high motivation. The competitive and interactive nature of TGT boosts students' motivation and encourage learning engagement, and then improve understanding of subject materials, then social skill development, and then confidence building, collaborative learning, and then formative assessment. That was the advantages of TGT and learning. Next slide, Pangga. Implementation. The implementation of the TGT model. One, lesson material design. Teachers must carefully plan lesson content suited for team-based learning, selecting appropriate topics, resources, and game formats. Yeah. Maybe we can make a module or handout or everything we can make to give the students materials we need, yeah, about the topic we are going to study, right? And then maybe also we can make a worksheet, something like that. Yeah, that was the media for this TGT model. And then the second, individual preparation. Students need time to study the material, including reading, reviewing notes, or completing small quizzes. And then third, group formation. Students are divided into small, diverse teams comprising individuals with varying abilities and backgrounds, of course. Ya, heterogen gitu ya. Tidak apa ya di mix lah, dicampur sebenarnya. And then the fourth, group game. Students engage in specially designed group games to test their understanding of the subject matters. Okay, number five, tournament pass. Teams compete in structured tournaments featuring written competition, project assignment, or oral examination. Six, evaluation. Teachers assist students in group games and tournaments through scoring or direct observation. And the last, of course, reflection. Students reflect on the learning experiences, teamwork, and subject comprehension, identify areas for improvement. Okay, next slide, Pangga, about the strengths of the TGT model. Strengths, kelebihan, ya. Increase time spent on learning text, of course. That was the strengths of the TGT model. And then emphasis on students' acceptance of individual differences. And then deeper subject comprehension despite time limitations. And more active students participation in the learning process. And then enhance student socialization skills. And then further learning motivation, improve academic performance, encouragement of kindness and tolerance among students. That was the strengths of the TGT model. Next, okay, weaknesses of the TGT model. Kekurangan atau kelemahannya ya. Teachers may find it challenging to form balanced group, ensuring academic heterogeneity. Ya, that was maybe sedikit ya untuk membentuk kelompoknya agak susah. Tapi sebelumnya kan kita mungkin sudah tahu ya anak-anak mana yang paham nanti di mix dengan anak yang memang gitu ya. Maybe that was the weakness. And then next, the possibility of commotion if the teacher is unable to manage the class one. Commotion ya itu bisa terjadi ya. Unable manage the class well. And then lack of time for the learning process. And then group discussion can take longer than expected, exceeding a lot of time. Mungkin bisa molor ya waktunya dari yang di RPP kita bikin karena mungkin ya satu dua hal itu biasa jadi harusnya satu pertemuan jadi dua pertemuan, maybe tiga pertemuan itu bisa terjadi ya begitu. And then high achievement students may struggle to effectively explain a concept to their peers, and then not all students participate in expressing their opinions. And then, okay, I Oh, think, yeah, that's all. A little bit about this model. Thank you.
Yeah, never stop learning because life is never stops teaching. Okay, thank you, Pak Angga. Okay, that was a brief explanation of the TGT learning method from me. I apologize if there were any misreadings or if my explanation was unclear. Perhaps there will be additional insight from others, maybe, and may also be question later in Q&A session. That concludes my presentation. Thank you for your attention and cooperation, everyone. I hope it beneficial for everyone. Yeah, I think it's enough. Thank you very much for your time. Yeah, to who was listening to me to read the explanation about this model TGT. Yeah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then maybe Pak Angga, would you please to share in bahasa maybe? If there's any question or anything, maybe we can discuss about Okay. this method because this is old method, right? Everybody maybe have already known about this method. Ya, ini udah lama sekali, tapi memang kita memang kembali ke ternyata sekarang dituntut untuk kembali ke tanpa atau without HP ya sekarang without mobile phone. Jadi mungkin ini ada cocok, ada joyful juga ya, pembelajaran mendalam atau deep learning ini anak-anak suka gitu. Pada saat saya PTK dulu menggunakan metode ini, anak-anak suka dan alhamdulillah setelah beberapa kali dilakukan ada peningkatan memang ya. Saat itu eh, saya melakukan penelitian tindakan kelas itu upaya peningkatan hasil belajar membaca teks khusus ya, pakainya itu materinya greeting card ya lewat modul pembelajaran TGT ini di kelas 8 waktu itu ya, tahun berapa ya, itu memang ada peningkatan setiap pertemuan itu alhamdulillah dan anak-anak senang memang. Tapi kalau kita terus pakai juga kan ada boring ya, banyak metode ini. Oke. Mungkin itu saja Pak Angga, nanti bisa dilanjut nanti Mister Yana di Q&A session ya. Thank you. Okay, Pak Angga, you Silakan. are the master ceremony, so you can arrange the Okay. the section. Discussion. This Section. is discussion. Okay, discussion. Yeah. Time for discussion. Yes. Okay. That's all about Miss Rina's explanations about TGT models. Maybe some of you will give objection, question, or advice. Please. Yes, Miss Emma Naiha Mahani, Bu Emma tadi angkat tangan. raise Please hand. raise hand. Or we'll turn on the speaker, please. Kameranya dibuka, Bu Emma, silakan. Or is it clear? Sebentar. Sebentar, Bu. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Burina ya, maaf. Kalau untuk Ya, materinya gitu. Yang itu kan materi kelas 8 ya, Bu? iya betul. Itu gimana, saya belum paham banget ya. Mhm. Untuk setiap model ini Oke. gitu. Boleh. Sebenarnya ya model pembelajaran ini itu tidak hanya untuk bahasa Inggris saja, untuk semua mata pelajaran, bahkan untuk semua tingkat ya dari elementary school bisa gitu ya, senior high juga semuanya bisa. Karena memang ini pada dasarnya itu kan ada langkah-langkah khusus untuk gamenya mungkin kita bisa tentukan. Nah kebetulan untuk saya sendiri pada saat saya praktek dulu
Gamenya waktu itu saya bagi kelompoknya itu saya hanya menggunakan modalnya kita bikin kertas aja Bu, bikin kelompoknya itu nanti kan kita tentukan, kita buat kelompoknya heterogen ya misalkan yang memang kita tahu penilaian sehari-hari anak yang memang pengetahuannya dan lain sebagainya bagus itu kan kita mix ya dengan yang mohon maaf kurang. Nah biasa share ya antar grup. Kemudian pada saat itu saya siapkan ke kertas untuk mereka pilih setelah dibentuk itu ya, setelah dibentuk kelompok, setiap kelompok itu Bu memilih apa sih kertas yang kita buat. Saya itu bikinnya satu reader, kemudian challenger. Yang memilih kelompok reader, otomatis dia harus membacakan soal atau pertanyaan yang ada di worksheet yang sudah kita sediakan. Tapi memang sebelumnya kan kita sudah menyiapkan handout atau modul ya, atau mungkin kita bisa memakai buku paket untuk menerangkan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas, mulai dari definition greeting card atau apapun yang mau kita bahas. Setelah mereka paham, kemudian kita berikan LKPD. Nah, baru LKPD-nya atau worksheet-nya kita serahkan ke kelompok ini masing-masing. Yang kelompok mendapatkan kebagian sebagai reader, otomatis dia kan membacakan setiap pertanyaan dan menjawab. Kemudian kelompok yang challenger, kebagian dapat dia challenge. Dia kalau menyetujui atau dia jawabannya sama dengan yang reader, oke, dia setuju. Kalau dia tidak jawabannya berbeda atau salah, dia menambahkan jawaban yang versi kelompok tersebut. Terus setiap pertanyaan bergiliran seperti itu. Kemudian setelah itu kan salah satu ada gamesnya ya. Di sana saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok siapa yang menjawab benar, siapa yang tercepat juga. Pada saat mereka menjawab, semua worksheet-nya sudah lengkap, mereka harus memberikan worksheet-nya itu yang sudah beres ke guru, ke kita ya. Cepat nanti kita penghargaan. Seperti yang disampaikan di langkah-langkah tadi kan ada penghargaan kayak tercepat dan nanti yang nilainya terbesar. Nah, itu 5 atau misalkan great group, excellent group dan lain sebagainya. Itu yang saya buat ya, karena memang itu terserah Bapak Ibu guru nanti gamenya seperti apa, yang pasti harus ada di sana dan ada turnamennya juga gitu ya, biar tertantang rebutan seperti itu ya. Mereka mengejar saya memberikan lembar kerjanya siap cepat ya, dia yang pasti dapat bintang 5. Kemudian terakhir setelah poin dikumpulkan dari tiap masing-masing grup, kemudian ada skor-skor yang didapatkan, baru kita pada saat penghargaan diberitahukan siapa yang tercepat dan nilainya terbesar, kemudian the last refleksi pastinya saat itu. Ya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Cuman ini mungkinnya waktu 2 jam itu kurang ya Bu ya kalau untuk ya betul. Saya itu satu pertemuan harusnya jadi 2 pertemuan karena memang kan waktunya juga cuman 30 menit jadi cuma sejam ya gitu. Jadi memang kurang 2 pertemuan. Tapi memang di awal bisa untuk misalkan kita bikin kelompok dulu baru mereka menjawab pertanyaan, next pertemuan bisa baru kita namanya atau gamesnya itu bisa Bu. Jadi bisa 2 pertemuan. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu untuk penjelasannya ya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baby next. Ini boleh ya dipraktekkan di pelajaran manapun sih sebenarnya. Bu Riris angkat tangan. Bu Riris, mungkin do you want to ask something? Yes, ma'am. Yeah. May I? Yes, Bu Riris. Okay. Miss Rina,
before that, thank you for your sharing valuable experience with the Teams Games Tournament Learning Model. And it's inspiring to see how cooperative learning strategies can increase students' engagement and motivation. Well, I want to ask you about how do you make sure that all the students participate actively during the team discussion. Yeah, I think that's all, Miss. Oke. Thank you. Bagaimana mengetahui ya semua Bagaimana semua berkolaborasi siswa dan itu diskusi. bisa terlibat? Iya, gitu, bisa terlibat, tidak hanya Oke. anak-anak yang memang tertarik dengan bahasa Inggris saja, tapi semuanya terlibat gitu. Ya. Oke. Oke, pada saat dulu saya pada saat mempraktekkan di kelas ya, si kelompok yang kebagian reader otomatis membacakan semua pertanyaan yang tersedia ya, yang sudah kita sediakan. Itu kan ada 5 pertanyaan, misalkan bagian A true or false, bagian B menjawab pertanyaan, kemudian menjodohkan. Nah, semuanya yang bagian A kebetulan misalkan kelompok 1 yang jadi reader, otomatis reader misalkan ada 5 members ya, yang nomor 1 dibaca sama kelompok yang ke-1, kemudian member yang kedua yang pertanyaan ketiga dibaca sama selanjutnya yang ada di member itu, seperti itu Bu. Kemudian untuk kelompok yang challenging atau challenger, mereka kan merespon. Kalau memang jawabannya menurut mereka benar, oke, mereka kan yes agree. Kalau mereka ada beda jawaban, mereka merespon dan menyebutkan jawabannya. Nah, itu di sana Bu. Nanti terus seperti itu giliran bagian B. Nah, nanti kan kita kocok lagi tuh si kertas, masing-masing kelompok perwakilan ke depan lagi, ada yang kebagian reader lagi beda kelompok. Nah, itu nanti kebagiannya di sana Bu. Ada diskusinya, mereka mau nggak mau kemudian semuanya membaca, collaboration di situ Bu. Jadi muter. Seperti itu Bu, kurang lebih yang saya sudah praktekkan di kelas seperti itu ya. Jadi dari sana terlihat juga, dari mulai skill membacanya sudah terlihat mana yang memang oke. Yang biasanya kalau kita nggak cooperative learning atau cuma individu itu kan membacanya mungkin tidak semuanya bisa ini ya, bisa ketahuan. Kalau ini kan semuanya otomatis kedekatan membaca dari semua bagian worksheet, bagian A, bagian B, bagian C, entah itu true or false atau menjodohkan atau menjawab pertanyaan, itu semuanya pasti kebagian. Kita sesuaikan worksheetnya dengan jumlah kelompok, itu bisa, insya Allah kedapatan. Terus gimana Bu kalau misalkan kelompok ini bagian reader lagi, dikocok lagi sampai kelompok ini yang reader kalau bisa jangan jadi reader lagi gitu, harus jadi challenger gitu. Challenger juga ada kesempatan mereka untuk speak up pada saat mereka tidak setuju dengan jawaban yang reader jawab gitu, seperti itu Bu. Nanti kita bisa sembari berjalan melihat karakter anak, kemudian bisa melihat pengetahuan anak, skill anak, dari situ speakingnya, readingnya, writingnya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih Bu ya. Mungkin nanti kalau dipraktikkan sama Ibu mungkin bisa ada ini yang lain untuk cara penilaiannya ke anak, tahu mereka benar-benar collab ya. Insya Allah semuanya sih kalau based on my experience sih seperti itu, mereka collab ya, mereka alhamdulillah joyful gitu ya. Senang gitu dengan seperti itu. Tapi kalau sekali 2 kali seperti itu terus kan mereka juga boring ya. Jadi ya metode lain lagi gitu. Mungkin ini salah satu model lama gitu yang mungkin sudah terlupakan sama Bapak Ibu. Ya, tapi ya ini teringat kembali karena tidak ada sekarang, handphone tidak boleh diperbolehkan juga kan. Jadi ya udah nih kayaknya oke lagi nih dipakai gitu. Seperti itu Pak Bu. Mungkin itu ya Bu Riris. Ya itu.
Halo Bu, mungkin yang lain ada yang bisa bilang? Yes, thank you. Oh ya, Bu Nur Aini. Nanti saya di akhir mungkin ya ini aja menambahkan. Silakan Bu Nur Aini. oke. Baik, terima kasih. Good evening, everyone. Yes, good evening. My name is Nuraini. I am from SMP 1 Ranca Bali. Mhm. Thank you for the opportunity. I'm sorry I turned off my camera because It's I'm okay. nervous if everyone looks at me. Okay. Okay. Firstly, Mak pakai kerudung pasti itu. Silakan tahu Ibu. aja, tahu aja. Okay. Firstly, I'm very impressed to Mrs. Rina's great explanation, so clear and understandable. Ini pertanyaannya receh ya Bu ya, maaf. It's okay. Mau beras aja. My question is how to divide smart students to each group without discrimination. Because sometimes I'm afraid of students feeling of discrimination. Misalkan kayak yang pintar-pintarnya gitu pengen merata gitu Bu. How divide a smart student to each group without discrimination. Itu aja Bu pertanyaan saya. Ya mudah-mudahan Ibu bisa menjawab. Thank you very much for the Okay, thank you for your question, Miss Nuraini ya. Maybe Mr. Rangga, would you please to answer the question? Maybe how divided the heterogen ya? Yeah. Group. Ya, mungkin sedikit ada catatan nilai ya, ada rekapan nilai dari sebelumnya, dari keseharian anak-anak, dari sana mungkin kita juga bisa lewat apa sih nomor urut boleh, nomor urut absen juga bisa begitu kan, itu tidak nampak ya, misalkan 5 grup atau enggak 6, 7 orang, kalau misalkan kelas gemuk ya, kalau gemuk kan berarti Bu nggak ada suaranya di. harusnya kalau ruangannya apalagi sempit ya, kan murid kan tinggal 6. Kalau 36 berarti 5 kelompok apa boleh 10, itu ada yang mungkin di atas 40 di kelas mungkin ada, apalagi sempit itu mungkin kelompoknya jadi banyak juga ya. Nah itu saya bagi biasanya berdasarkan udah urut nomor aja kan 1 sampai sekian gitu ya, sesuai jumlah yang sudah kita bagi-bagi gitu. Itu kan tidak terlihat. Nah pasti di dalam itu, di dalam urutan absen itu pasti ada seseorang yang mungkin kita tahu oh nilainya ini aman nih, ada ininya gitu untuk mengajak yang lain. Tapi memang agak sulit juga sih, walaupun si anak ini nilai pengetahuannya bagus, kadang dia suka sulit untuk menjelaskan ke teman lainnya gitu. Gitu, entah apa gitu kan, apa akan dia mah nggak mau berbagi Bu, dia mah pelit, dia mah gini, enggak. Nah kalau di sini mereka mau nggak mau you have to share everything, ya kamu harus mau berbagi gitu for your group gitu. Kalau kamu mau dapat skor tinggi dan lain sebagainya, ada achievement ya silahkan, kamu berarti mau nggak mau harus saling berbagi. Di sana seperti kalau saya pembagian grup, kalau ditunjuk ini karena kamu ini di sini, saya nggak gitu juga, paling ya itu sesuai nomor absen aja begitu. Atau enggak misalkan ganjil genap, yang ganjil nomor absennya genap, boleh seperti itu Bu, disiasatin untuk biar tidak mencolok si ini, biar tidak ada kecemburuan tadi ya Bu ya, mungkin bisa seperti itu Bu, disiasatin. Kalau saya itu ya, mungkin Pak Angga silahkan berdasarkan sedikit menambahkan dari jawaban Bu Rina ya, untuk pertanyaan Bu Aini sudah sangat bagus, maksudnya menghindari diskriminasi ya Bu ya, ketika
ada Betul. proses pembagian Iya. kelompok. Ya betul. Sebelumnya kan yang namanya guru kan penilaian tidak hanya berdasarkan akademik saja, bisa juga selama proses pembelajaran juga kan observasi. Mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan dalam satu kelas itu membagi menjadi 3 kelompok besar. Misalnya kelompok A itu berarti siswa yang dianggap mampu. Kemudian yang kedua siswa yang menengah. Kemudian siswa yang ketiga yang kelompok C misalkan yang dianggap kurang. Jadi nanti bisa dicampur yang Di 3 mix ya, kelompok di itu blend. ya Oke. dibagi menjadi 3 Ya, kelompok menjadi kelompok bisa, masing-masing. bisa, Jadi bisa. dalam satu kelompok itu ada yang siswa dianggap mampu, yang menengah dan yang kurang. Jadi bisa saling membantu, bisa saling memberikan support baik dalam bentuk tadi permainan apapun dan dalam bentuk belajar gitu. Gitu mungkin bisa dibagi 3 kelompok dan itu pun sebisa mungkin guru juga harus objektif dilihat dari perkembangan siswa dalam belajar di bab sebelumnya atau misalkan karakteristik siswa di kelas tersebut gitu. Mungkin tambahannya itu ya gitu. Pinter-pinter kita aja ya. Ya. Saya mau menambahkan ya. Apalagi Pak Ciwa kelompok itu. Thank you very much, Bu Rina, Pak Angga, for the answer. Oke, Pak Angga minta waktunya ya. Ya, boleh. Enggak. Halo. Jadi actually Iya, Bu. I have experience this technique in 2016 ya, sudah dilakukan waktu dulu. It is one of the cooperative learning and it is I have done it in actual research ya. Dulu itu sama di penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang masih relevan karena deep learning sekarang intinya active learning, joyful dan meaningful ya. Jadi dulu kan ada kurikulum kebermaknaan, meaningfulness. Kemudian kurikulum itu harus menyenangkan. Nah, itu kan sebenarnya yang sebelum-sebelumnya yang KBK, KTSP, kemudian K13 juga ya. Jadi sekarang deep learning bukan milik dari salah satu misalnya kurikulum Merdeka saja. Jadi kurikulum yang lama misalnya CBSA itu masih relevan. Nah, cooperative learning TGT ya atau Teams Games Tournament TGT ini ya, kalau bahasa Inggrisnya tadi saya TGT aja. Nah, kita main poinnya di sini ada Teams Games Tournament. Jadi kita membuat teams dulu, kita buat make a group, small group. Tadi bisa cara Bu Rina bisa. Kalau saya dulu I make a random group. Jadi kelompoknya itu sembarang. Jadi saya biasanya dihitung. For example, if I will make a 5 group, so I just make the student to count 1 up to 5. Jadi kalau misalnya 5 grup ya berhitung aja 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu. Jadi 1 ke 1, 2 ke 2. Nah, kalau misalnya grupnya lebih kecil supaya lebih aktif, ya bisa 7 gitu ya. Menghitungnya 7 sampai 7 misalnya jadi 7 kelompok. Itu rata-rata kan kelasnya besar. Kalau saya dulu deskriptif teks dulu itu ada di kelas 2 kalau nggak kelas 2. Kalau dulu kelas 2 ya. Nah, sekarang beda lagi kan ganti-ganti gitu. Ya. Kemudian intinya itu kita membuat tim. Usahakan sekecil mungkin, jadi jangan terlalu banyak karena partisipasinya tadi ya berpengaruh terhadap partisipasi dari anggotanya. Nah, kemudian kita make assignment for each group. Kita buat tugas tadi ya yang disebutkan, ada tugas per grup. Misalnya tadi ada yang membaca, ada yang mencoba. Kalau saya modifikasi mungkin ya, jadi tadi tidak sama.
terus kita games. Kalau deskripsi itu saya yang membuat pertanyaan, nah itu yang tiap murid itu menjawab. Setelah itu perwakilan dari tiap grup ke depan kita buat turnamen. Turnamennya kita buat flashcard, kita buat kartu dikocok. Nah di sana itu kita membuat misalnya ada deskripsi hewan, boleh ya, hewan misalnya deskripsinya. Nah pas dibaca ini siapa yang bisa jawab, nah itu jadi dia dapat poin seperti itu. Nah jadi memang kalau untuk kegiatan ini rame, tapi perlu banyak persiapan ya, kita membuat kartu-kartu gitu. Kalau misalnya kita mendadak kan susah gitu. Jadi itu saya kira saya bisa 2 jamnya, 2 jam pelajaran itu kita di ini aja, jangan terlalu misalnya tugasnya jangan terlalu banyak. Nah, tugasnya jangan terlalu banyak, ya mungkin karena deskriptif itu tentang hewan, kelas 7 ya, kelas 7. Itu tahun 2016-an, jadi tapi sudah saya buat PTK-nya gitu, ada gambar-gambarnya juga, dan mereka itu sangat senang ya, mereka itu sangat ya, yang itu joyful itu. Apakah menjamin semuanya aktif? Tidak juga. Nah, gitu. Tapi mostly ya, most of the student participated actively in the learning. Nah, gitu ya. Jadi minimal lah berapa persen kelihatannya, kemudian tidak ada yang, for example, tidak ada yang tidur atau misalnya mereka ini karena kan ada tugas gitu, ada tugas yang harus mereka kerjakan. Kemudian semangat kompetisi itu sangat membuat mereka itu jadi lebih lebih semangat gitu. Jadi tidak ada yang merasa gimana ya, fokus. Misalnya yang biasa saya ini kan ya tentang hangman misalnya ya, tebak-tebakan. Ini jadi tidak ada, mereka itu fokus. Ini buat pertanyaan yang sulit untuk orang lain gitu. Jadi yang dengan semangat berkompetensi itu bersaing, mereka jadi lebih bergairah gitu ya. Jadi dalam belajar. Nah mungkin itu ya tambahannya. Jadi saya pernah melaksanakan juga, mungkin agak beda, tapi poinnya sama ya. Jadi ada tim, ada game, ada turnamen. Kita buat kelompok, kemudian ada gamesnya, kemudian kita buat turnamennya kayak lombanya seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja Pak Angga, terima kasih. Nama ya di tiap-tiap kelompoknya. Ya, Bu Nuraini itu, silakan Bu. Bu Nuraini, raise hand. Ada pertanyaan lagi mungkin Bu? Or maybe our friend will give. Oh enggak addition. Ibu, kepencet mungkin udah cukup. Maaf. Ya. Ya Pak Angga. Oke, that's all. Close aja atau gimana? Ya, Mungkin that's ada all yang from lain, ada pertanyaan lagi? mungkin yang lain mungkin ada tambahan juga. Minggu depan itu ke bagian SMP 3 ya, Pak Jamal dan kawan-kawan siap ya. Ada tambahan dari saya, Bu. Cuman mungkin di luar topik. Oh iya silakan. Bu, Ya. Bu, Ya. Iya Pak Jamal, mangga. Jamal minggu depan sudah gak ada, Bu. Nah, kemana? Oh. Minta doanya mau ke sana, Bu. Oh, gitu. Oh, iya, berangkat itu Pak. Selamat sampai sana dan pulang lagi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Amin. Lancar ibadahnya ya, Pak. Sehat-sehat. Sama suami istri? Sama suami, Bu. Palawur ya. Dan nanya kan suami. Iya, bukan Pak Jamal aja kan. Cewek. SMP 3 itu banyak skuadnya. Ada Bu Aas, Bu Imel, wah. Ya.
Iya, kalau aku nggak muncul nanti jadi pertanyaan mana cowoknya. Makanya Oh, cowoknya gitu. tinggal hiji nih. Mangkaning ini ya, Wilujeng Bapak. ya jarang ya yang laki-laki teh. Pak Angga silakan mau nanya apa? Tidak bertanya Bu, cuman sedikit share lagi gitu. Kalau dari Bu Rina kan pendekatan pembelajaran yang TGT, kalau saya fokusnya di assessment, di penilaian mungkin sedikit. Nggak apa-apa Bu, Ya, di share sedikit. silakan aja Kira-kira Pak. cukup Ini nggak waktunya? waktunya belajar ya, tenang aja Boleh. Pak. Iya gitu. Sebenarnya ini Boleh. udah agak lama sih, cuman sudah mulai terpikirkan gitu untuk proses penilaian atau assessment. Apalagi kan di akhir semester, menjelang akhir semester kita difokuskan untuk membuat penilaian secara tertulis dalam bentuk penilaian sumatif akhir tahun, akhir semester atau akhir jenjang. Saya ingin berbagi tips aja, triks barangkali bagi teman-teman yang ingin mengaplikasikan atau menerapkan strategi ini. Mungkin ada sedikit insight dari hasil pendekatan saya ke proses ini berkenaan dengan ini. Boleh saya share sedikit? Silakan Pak. Ya, bebas. Kelihatan? Oh, ya. Oke. Ini kelihatan. membuat soal berbasis genre teks dengan prompt di AI. Ini yang sedang gencar-gencarnya sekarang untuk proses pembelajaran dibantu dengan kecerdasan artifisial. Mungkin tidak salahnya juga kita mencoba untuk menggunakan tool ini. Mungkin ada manfaatnya juga barangkali bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan. Tapi tetap kita juga lebih kritis lagi terhadap AI juga. Yang namanya AI kan kadang menghasilkan hasil yang kurang akurat atau terbatas, sehingga tetap kita juga harus berpedoman kepada tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai maupun yang lainnya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Bapak Ibu, selama saya mengajar bahasa Inggris menggunakan prompt di AI, saya menggunakan 3 tool, tapi ini tool yang umum digunakan, barangkali bisa menggunakan salah satu kalau mau mencoba, kalau 3 juga boleh. Yang pertama bisa menggunakan Copilot, kemudian ChatGPT dan Google Gemini yang mungkin pernah dengar ya, Copilot, ChatGPT dan Gemini, mudah-mudahan tidak asing ya bagi Bapak Ibu gitu. Kemudian dilihat di sini, kenapa saya menggunakan Copilot? Karena ini adalah AI dari Microsoft dan terintegrasi dengan sistem operasi Windows, sehingga ini mudah dijangkau bagi kita. Kemudian dari hasilnya menghasilkan teks dengan akurasi yang tinggi, cukup tinggi, kemampuan menyesuaikan gaya tulisan dengan prompt yang diberikan, dan tapi ada kelemahannya, gambarnya kurang akurat, khususnya di teks yang spesial atau teks khusus bentuk, contohnya bentuk label, pesan, atau iklan, itu kadang memberikan hasil yang kurang akurat. Kemudian ada ChatGPT by OpenAI, ini dari akurat, tapi terbatas bagi pengguna harian. Artinya ya kalau misalkan kita mau mengakses fitur yang lebih lebih lanjut lagi atau advance, kita harus berlangganan. Kemudian gambar yang dihasilkannya juga akurat, tapi tetap dibatasi maksimal hanya 6 gambar yang. Kemudian Google Mini ini dikembangkan oleh Google, menghasilkan kualitas gambar yang dihasilkan juga terbatas, hampir sama dengan Copilot. Kemudian bagaimana siapkan untuk membuat soal berbasis genre teks? Hal yang perlu dipersiapkan, pastikan kita memiliki koneksi internet yang cukup stabil karena kita berinteraksi langsung. Jadi ketika kita memberikan prompt atau perintah dengan koneksi internet, juga akan segera atau hasilnya akan di-generate langsung. Kan memiliki akun pada layanan tersebut, baik Microsoft, OpenAI, atau Google. Apa yang kita ketikkan prompt tersebut bisa tersimpan dengan baik, dan jika di kemudian hari kita perlu, hasil tersebut bisa langsung diakses. Kemudian lebih optimal menggunakan perangkat dengan layar yang luas, dan untuk memudahkan penggunaan, jika menggunakan laptop, download aplikasi versi desktopnya dan sematkan di taskbar. Kemudian ini genre teks dalam bahasa Inggris yang sering digunakan, mungkin
ada yang lain juga. Biasanya kita berkutat di teks deskriptif, kemudian prosedur, recount, naratif, atau report. Ini biasanya diajarkan di kelas 7, 8, dan kelas 9. Karena di kelas 9 di SMP Altamimi masih menggunakan Kurtilas, jadi ada sedikit banyak relevansinya dengan genre teks yang di sini. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita akan membuat teks, itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, reading comprehension, atau kemampuan membacanya itu aspek mana yang akan kita nilai. Misalnya dalam sebuah teks itu, kita akan menilai siswa di aspek memahami isi teks, termasuk ide utama, detail pendukung, dan kesimpulan. Atau juga dalam teks tersebut, kita akan menguji siswa untuk memahami sejauh mana pengetahuan kosakata atau vocabulary-nya. Kemudian kemampuan menyimpulkan informasi yang tidak secara eksplisit atau implisit, yang jawabannya tersembunyi dalam teks sehingga siswa dituntut untuk bisa memahami atau menyimpulkan informasi tersebut. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi teks untuk memahami maksud penulis dan keakuratan informasi. Kemudian mengenali pola dan organisasi teks seperti perbandingan, sebab akibat, atau kronologi. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat prompt-nya? Pertama, pastikan kita buat dulu imperatif atau kalimat perintah. Untuk kalimat perintah, kita bisa menggunakan make, create, atau design. Membuat, menciptakan, atau mendesain. Kemudian diikuti dengan question type atau contoh atau tipe pertanyaan. Bisa multiple choice, PG, true or false statement, pernyataan benar atau salah, kemudian short answer, jawaban yang pendek, isian singkat, gap fill, ini teks rumpang, or extended answer, atau jawaban yang panjang atau uraian panjang. Kemudian setelah question type, kemudian diikuti dengan kind of genre text, bisa berupa deskriptif, prosedur, recount, naratif, or report. Tidak batas pada 5 ini, mungkin yang lain juga bisa ditambahkan jenis teks tersebut. Kemudian diikuti lagi oleh generic structure, struktur teks dari deskriptif sampai ke report text, itu tergantung dari prompt yang akan kita generate. Kemudian short description based on our main itu deskripsi singkat apa yang akan kita hasilkan dari generate dari AI tersebut. Kemudian yang saya merahkan ini option 1 reading comprehension yang berhubungan dengan ini kemampuan siswa yang ingin kita uji, nomor berapa. Kemudian dan terakhir option 2 use simplified English, karena kadang yang namanya AI itu menghasilkan bahasa Inggris yang kalau misalkan kita langsung diterapkan dalam bentuk soal, kadang menggunakan istilah atau bahasa yang kurang mungkin dimengerti oleh siswa, termasuk saya juga. Jadi kita gunakan atau diakhiri dengan bahasa Inggris yang lebih sederhana. Yang merah ini opsional, boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Kemudian berikutnya, nah ini contoh dari prompt-nya. Ini ada contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 ini adalah contoh sederhana, kemudian contoh 2 itu advance-nya atau contoh yang lebih kompleks atau rumit. Imperatifnya ini may, kemudian question type, misalkan question in multiple choice, atau lebih advance-nya misalkan jumlah pertanyaannya berapa yang akan dihasilkan, misalkan 5 atau misalkan 10 juga boleh. Kind of genre text diikuti dengan jenis teksnya apa, bisa deskriptif atau recount atau naratif, prosedur juga yang sebagainya. Kemudian jenis structure. Misalkan kalau kind of genre text-nya descriptive text, berarti strukturnya misalkan harus ada identification dan description. Kalau recount berarti harus ada jenis structure recount tersebut. Short description. Nah ini, kalau misalkan kita descriptive text, berarti apa yang akan kita kasih perintah ke AI? Misalkan this text tells about my pet. Descriptive text tentang my pet cat Dino misalkan namanya. Bebas. It describes his physical appearance and personalities. Ini yang simplified atau yang sederhana. Kalau misalkan mau yang lebih, maaf memotong. Ya, itu Bu? bisa di tampilan besar gitu ya. Jadi nggak kebaca ini. Bentar, Bu. Kelihatan, Bu? Enggak. Atau makin kecil? Oh ya. Yang slide show aja bisa nggak? Oh iya. Oh iya ya. Nah, kelihatan, Bu? Ya. Oke, ini. Walau udah jelas gitu. Nanti di-share ya. Nanti di-share. Ya, tapi inilah udah lebih baik dari yang tadi. Oke.
Saya lanjutkan sedikit ya Bu ya. Silakan. Kemudian yang untuk contoh yang duanya itu lebih kompleksnya lagi, misalkan untuk physical appearance-nya mencakup eyes, ear, dan lainnya, termasuk misalkan untuk personalities, termasuk untuk dietnya. This text is about 3 paragraphs. Misalkan kita ingin menghasilkan tesnya itu dalam 3 paragraf, atau bisa 2 paragraf, atau 4 paragraf, tergantung dari kebutuhan. Kemudian reading comprehension-nya, tesnya itu menguji apa, misalkan untuk menguji kemampuan membaca dan jawabannya harus menyimpulkan teks dan artinya, misalkan yang kita cari yang tersembunyi implicit meaning, misalkan bukan implicit meaning, boleh juga kita tambahkan dengan reading comprehension yang lain. Diakhiri dengan language, ini opsional, bisa menggunakan use simplify English. Ini hasil dari Copilot saya buat, misalkan make question in multiple choice about descriptive text. It must have identification and description. This text tell about my pet cat. It describes his physical appearances and personalities. Nanti akan keluar tampilan yang seperti ini sesuai dengan perintah kita. Kemudian kalau misalkan bentuknya pertanyaan, akan ada pertanyaan, kemudian pilihan jawaban. Kalau misalkan multiple choice-nya diganti dengan short answer misalkan, nanti akan muncul atau misalkan akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan prompt dari kita. Ini yang Copilot yang tadi contoh 1. Kemudian kalau misalkan ini contoh 2-nya, 5 multiple choice, kemudian dalam 3 paragraf, ini akan menghasilkan 3 paragraf. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan hasil seperti ini kan kita tidak langsung menerapkan, perlu ATM juga, amati, tiru, dan modifikasi kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasi. Kemudian ini dari ChatGPT seperti ini, sebenarnya sama aja Copilot dengan ChatGPT, cuman ada beberapa kalimat yang agak berbeda, misalkan di bagian fisikalnya itu contoh deskriptif. Kemudian di bagian yang lebih kompleks juga menghasilkan seperti ini, dan Google Gemini juga sama seperti ini juga, yang lebih kompleks. Ini ada misalkan buat 3 paragraf, seperti itu. Semakin mungkin awalnya agak kesusahan termasuk saya juga. Jadi intinya semakin banyak kita memberikan atau terperinci dalam perintah generate text tersebut, semakin akurat nanti hasilnya. Itu aja paling tips dari saya, karena PSAJ juga sebagian saya ambil dari prompt di AI juga, jadi sebagian lagi saya research gitu. Jadi ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau ada waktu bisa meluangkan waktunya untuk dicoba aja gitu, untuk membantu dalam proses mau itu assessment maupun proses pembelajaran yang lain. Itu Bapak Ibu paling dari saya. Oke, sangat menarik ya. Ini saya susah ngasih ini reaction. Mau ngasih jempol ya, bagus ya. Oke, kalau saya mengenalnya itu ChatGPT dengan Gemini, yang Gemini itu ya, yang Gemini. Nah, yang kalau Copilot belum pernah ya, tapi jarang digunakan. Nah, tadi saya coba mencari link yang lagu bintang kecil lewat ChatGPT. Nah, kata saya itu kan mereka mengasih linknya ke YouTube. Kan saya nyuruh kamu, kenapa lain di tayanganku harus neangan sorangan pakai bahasa Sunda. Ternyata dia menjawab gitu. kalau dulu belegug gitu. Apa arti belegug? Cenah berikan yang lebih spesifik. Nah gitu, berarti belegug ya. Jadi dia itu terbatas gitu. Ya seperti kita di Google aja. Nah, ternyata tadi saya pakai bahasa Sunda, sekarang mah ada yang jawab gitu, terus halus lagi bahasanya. Ya udah, terima kasih gitu. Ya hatur nuhun pisan. Nah, ternyata ada jawaban gitu. Kalau yang awal-awal saya nyebut beleguk teh, iya apa cenah itu, jadi belum mungkin masih terbatas. Kalau sekarang mungkin lebih baik lagi ya, yang AI itu. Oke, terima kasih Pak Angga. Sama-sama Ibu. Apa langsung di close aja Bu? Gini ya, nanti di Pak Angga nutupnya pakai ini dulu ya, pakai berdoa. Nah sebelumnya before
closing, I'd like to thank to say my deeply gratitude for all of you all who have joined this meeting. I really appreciate it and apa ya? I hope this meeting will be beneficial and you can take advantages from this meeting. Nah, itu aja ya. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar kita berbagi, dan saya itu sangat tertarik ya dengan pertemuan seperti ini. Ternyata kita tahu ini Pak Angga, yang lainnya juga ya. Oke semua, bahasa Inggrisnya oke. Nah, ternyata kita masih bisa belajar. Terima kasih ya untuk semuanya atas kehadiran di meeting ini. Tadi sudah ada sampai 32 orang ya yang masuk. Terima kasih. Saya sangat menghargai sekali kehadiran Anda di sini. Ya silakan Pak Angga ditutup aja. Okay, the conclusion, the conclusion of this meeting is tells about the Teams Games Tournament TGT learning model. Is a method used in education to enhance student motivation. Jadi digunakan untuk memotivasi siswa, encourage collaborative learning, kemudian secara kolaboratif pembelajarannya, and improve comprehension of subject material, meningkatkan komprehensif dari materi yang akan diajarkan. Kemudian the benefit, untuk untungannya, improve academic performance, meningkatkan performa secara akademik, increase student engagement, meningkatkan pertali atau misalkan dari siswa, connection building skill, kemampuan dalam membangun koneksi atau hubungan, and high learning motivation, motivasi pembelajaran secara tinggi menyeluruh. Kemudian kekuatannya strength, deeper subject comprehension, time limitation, subjek yang maksudnya komprehensi yang lebih mendalam, more active student participation in the learning process, banyak melibatkan siswa sehingga siswa lebih aktif. But in the TGT model we have weakness. For example, as teachers may find it challenging to form balanced group, ensuring academic heterogeneity. Jadi kesulitannya mungkin terkait dengan pertanyaan tadi Bu Nur Aini, susah untuk membalance atau membagi kelompok tersebut supaya tidak ada diskriminasi. Itu mungkin dikembalikan kepada kebijakan di masing-masing satuan pendidikan. Okay, that's all about our explanation. We are sorry if our presentation not satisfying for you all or many mistakes. And thanks for your time to join this moment. Let's close our meeting by saying hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. You may